Haleluya, 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 haleluya. Jika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam diri kita, dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikianlah pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai, akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, ajaran Yesus dalam Injil Lukas ini sungguh-sungguh ajaran yang sangat luar biasa. Saya sendiri sangat kagum kalau merenungkan ajaran Yesus ini. Orang yang bisa mengasihi musuh, orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Orang yang bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagi saya itu luar biasa, langka. Kalau ilmu silat yang tertinggi mungkin bandingannya seperti ilmu Zhang Wuji, ya, pandai sekali, hebat sekali. Dan ini adalah ilmu yang luar biasa menurut saya. Justru yang bisa menjalankan ajaran ini bisa seperti Yesus. Dan banyak ternyata. Para martir adalah orang-orang yang bisa seperti Yesus ini. Para santo-santa, mereka mengerti ajaran ini.
Tetapi memang tidak semua orang bisa memahami. Dan saya tidak tahu apakah ada ajaran lain yang setaraf dengan ini. Banyak sekali ajaran yang menganjurkan baik kepada sesama, yang segolongan, yang seiman, baik dan banyak. Tetapi mengajarkan supaya baik kepada musuh, saya tidak menemukan di tempat lain. Sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh justru memberikan diri. Dan itulah sebetulnya cinta yang sempurna. Cinta seperti Tuhan sendiri. Cinta itu tidak pilih-pilih. Cinta itu ya mencintai saja. Tidak ada kebencian di dalam diri Allah. Karena Allah adalah kasih. Dan kita harus sampai pada taraf itu. Jadilah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di surga sempurna. Maka kalau masih ada kiri kanan yang masih belum membuat kita bisa mengasihi seperti ini, kita masih tetap harus belajar. Dan ini harus kita jadikan target. Ini harus jadikan ilmu yang kita pelajari. Dan kita sekarang justru keliru arahnya kelihatannya. Karena kemudian kita tidak belajar mencintai sebagai ilmu tertinggi, tetapi belajar pengetahuan. Dan itu justru menurut bacaan yang pertama, membawa orang pada sombong. Saudara-saudara, pengetahuan menjadikan orang sombong. Jadi orang yang belajar lalu merasa pinter, itu orang sombong. Tetapi kalau belajar dan belajar terus, itu orang bertobat. Orang yang masih terus mau membaharui diri, terus menerus, jangan berhenti. Begitu berhenti, jadi orang sombong. Karena kemudian kita tidak lagi menjadi murid, tetapi menjadi guru. Bukan orang yang sedang membuka diri, tetapi orang yang sudah menutup diri. Yang tidak lagi belajar, tetapi mulai mengajar. Sementara kita pasti belum selesai. Kita pasti masih harus belajar terus-menerus. Karena belum bisa mengasihi musuh. Banyak yang mengeluh kepada saya, bagaimana Romo, kalau saya sudah berbuat baik, mengampuni, tapi dia tidak berubah dan tetap menyakiti saya terus, masa saya harus bertahan terus di situ? Banyak yang seperti itu. Dan saya mengatakan, kalau dia tanya sampai kapan, saya akan mengatakan sampai mati. Seperti Yesus, baru sempurna. Karena memang tidak ada musuh bagi murid-murid Yesus. Yang ada adalah orang-orang yang kita kasihi. Menjadi murid Yesus, relasinya tidak berdasarkan baik, buruk, benar, salah. Tetapi komitmen untuk tetap mengasihi apapun yang terjadi. Dan itu adalah ilmu yang tertinggi. Ilmu Yesus sendiri. Allah yang menjadi manusia. Allah yang tetap mencintai dan mengampuni meskipun kita berdosa. Maka kalau kita masih punya musuh, ya belum menjadi murid Kristus yang sejati. Masih harus belajar. Tapi itu juga tanda baik supaya kita belajar terus dan tidak menjadi sombong. Karena masih perlu banyak hal yang kita perbaharui dalam hidup kita. Injil Lukas ini menjadi pegangan. Apa lebihnya kalian kalau kalian berbuat baik kepada yang baik kepada kalian? Orang berdosa pun begitu. Tidak bisa bangga kita. Kita hanya bisa bangga kalau kita bisa mengasihi musuh. Maka ajaran-ajaran lain yang belum sampai di situ tidak sebagus ajaran ini. Maka jangan berpaling ke tempat yang lain karena tidak sebagus ajaran ini. Pasti ada yang tidak konsisten kalau tidak sampai di sini. Karena mencintai berarti tanpa pamrih demi yang dicintai. Dan karena tanpa pamrih tidak tergantung baik, buruk, benar, salah. Dan itu berarti mencintai musuh. Hanya itu. Kalau tidak konsisten. Maka kita bangga dan harus sungguh-sungguh berusaha mencapai kesempurnaan cinta itu dengan mengasihi orang-orang yang justru menyakiti kita. Santo Santa mengatakan, tidak mungkin kita bisa mengasihi tanpa pertolongan Tuhan. Tidak mungkin kita bahagia sendirian tanpa bantuan Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena mencintai berarti mengasihi tanpa syarat. I love you full. Dan itulah murid Kristus yang sejati. Amin.
Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman, sehingga kami memahami rahasia cinta kasih-Mu, yaitu mengasihi siapapun juga dengan sepenuhnya. Tidak ada musuh, yang ada adalah orang-orang yang perlu kami kasihi. Bantulah kami dan berilah kami kekuatan, anugerahkanlah cinta-Mu sendiri, agar kami mampu menyempurnakan cinta kami, bersama dengan Bapa Suci, juga para kudus, agar kami dapat hidup berkenan di hati-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.